Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah di kesempatan pada malam hari ini. Allah izinkan kita sama-sama bareng-bareng duduk di masjid ini. Kita jalankan niat baik kita. Kita sholat maghrib berjamaah, dan setelah ini kita duduk lagi di sini. Kita berharap dalam pertemuan hari ini Allah memberikan jalan keridhaan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam junjungan kita pada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sekiranya kita yang senantiasa berselawat kepada beliau, kelak di hari akhir nanti kita meraih syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, orang-orang tua kami, seluruh jemaah, melanjutkan kajian yang bulan lalu kita membahas tentang syirik ya. Karena malam ini temanya tauhid, lawan tauhid adalah syirik. Fa idza arafta anna syirka idza khalatul ibadah afsadaha. Apabila kita telah mengetahui bahwa syirik itu bercampur dengan ibadah, maka al-ibadati afsadaha, maka ibadah itu rusak. Contohnya apa? Salat juga tapi kedukun juga. Salat juga tapi pesugihan juga. Salat juga tapi masih pakai sesajen juga. Salat juga tapi masih mempercayai benda yang dianggap jimat. Maka wa ahbatul amal wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Maka amalnya itu ahbatul amal, maka terhapus amalnya, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya atau penghuninya yang melakukannya itu masuk dalam kategori kekal di dalam nerakanya Allah. Makanya dari sini innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surat An-Nisa ayat 116 itu Allah jelaskan dengan tegas, sungguh Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia hanya mengampuni yang tanpa ada kesyirikan di dalamnya. Apa maksud ayat ini? Maksudnya Bapak Ibu, sebelum meninggal dia pernah berbuat syirik, tapi di saat yang sama dia tidak bertobat, maka dia mati membawa kesyirikan, maka kafirlah dia, kekal di nerakanya Allah. Tapi kalau sebelum dia wafat dia pernah melakukan kesyirikan, maka orang ini diampuni sama Allah. Ini sesuai dengan surat 39 ayat 53 yang Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sungguh kata Allah, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Makna melampaui batas ini adalah melakukan dosa-dosa besar, maksiat, dan Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah, jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah akan ampuni kalian semuanya. Berarti Bapak Ibu, kalau Allah masih ngasih kesempatan kita bernafas malam hari ini, Allah masih memberikan kita kehidupan hari ini,
maka tidak ada yang paling kita kuatkan dalam jiwa kita. Jadilah orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Itu aja pilihannya. Ya. Makanya di kesempatan ini kemarin saya ada membahas tentang syirik besar, gitu ya. Nah, sekarang yang mau kita bahas apa? Syirik terbagi menjadi 3. Asyirkul akbar, asyirkul asgar, asyirkul khafiyah. Kemarin bulan lalu kita bahas syirik besar. Apa-apa aja syirik besar itu? Syirik besar itu terbagi menjadi 5. 1, kalau Bapak Ibu melakukan 5 ini, salah satunya aja, berarti kita masuk dalam golongan orang kena syirik besar. Yang pertama itu adalah perdukunan, minta tolong sama dukun. Yang kedua, jimat, percaya dengan benda-benda memberi manfaat, memberi perlindungan, maka orang tersebut itu kena yang namanya syirik besar. Apalagi? Yang ketiga, percaya ramalan-ramalan. Ini kebiasaan ya. Kalau tangan gatel katanya mau dapat duit. Siapa yang bilang? Ada yang kayak gitu? Kalau baju terbalik katanya mau dapat duit. Kalau bulu mata jatuh ada yang rindu. Loh, ini apa hubungannya? Ini kebiasaan nih. Kalau berdengung telinga kanan, ini tandanya. Berdengung telinga kiri, ini tandanya. Lah, tidak ada tuntunan itu dalam Islam. Kalau Bapak Ibu menjadikan itu sebagai syarat untuk memberikan tanda-tanda tertentu, syirik ini, karena dianggap ramalan. Yang keempat, apa yang menyebabkan orang itu kena syirik besar? Yang keempat, pesugihan. Atau pesugihan? Pasang susu, pasang penglaris, kalau orang jualan, buka aura. Ini jangan main-main, ini kategori syirik besar. Yang kelima, yang terakhir, sesajen. Itu udah kita bahas kan kemarin? Sesajen. Sesajen masuk dalam syirik besar. Karena apa? Dia memberikan persembahan yang katanya cari peruntungan. Sesajen-sajen itu. Udah? Nah, termasuk pesugihan apa lagi? Minta tolong sama penghuni kubur. Walaupun kuburannya kuburan wali, nggak ada urusan. Kita boleh memuliakan pejuang-pejuang Islam, para wali, para ya, semualah yang memperjuangkan agama ini. Tapi ketika dia sudah mati, selesai. Tidak ada yang keramat dari sebuah kubur. Tidak ada yang istimewa dari sebuah kubur. Ketika ada orang datang ke kuburan, dia bertabaruk. Apa bertabaruk artinya? Nyari keberkahan dengan kuburnya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia meminta sama penghuni kubur. Contoh, ya, ini kejadian nggak jauh dari sini Pak, masih wilayah Sumatera Utara. Ada tempat yang salah kaprah oleh pengunjungnya. Dia datang ke kuburan itu minta jabatan, minta doa apa? Kaya, minta doa jodoh. Tapi dia minta dengan penghuni kubur dan dia ngomong langsung, wahai syekh, doakan syekh saya bisa begini-begini. Ini tabaruk, ini syirik besar. Tuh, banyak yang kejebak kan? Mengambil keberkahan kuburan, ya, itu syirik besar. Baik, selesai syirik besar. Nah, lalu ada yang namanya syirik kecil. Ustadz, syirik kecil sama nggak dosanya dengan syirik besar? Dosanya beda, tapi nerakanya sama. Jadi nanti yang masuk nerakanya Allah itu, neraka jahanam itu, perbuatan syirik besar dengan syirik kecil jumpa di situ Pak. Sama nerakanya, sama sakitnya, sama azabnya. Lalu di mana letak bedanya? Kalau syirik besar, khalidina finnar, dia kekal di dalam itu. Karena apa? Mati dalam keadaan dianggap kafir. Bahkan kalau guru tauhid saya mengatakan,
orang yang melakukan syirik besar dia tidak tobat, sebelum meninggal dia tidak tobat, maka gugur syahadatnya. Itu Masya Allah, sampai begitu. Tapi kalau melakukan syirik kecil, dihisab, dihitung, dia tidak kekal di dalamnya. Tapi jangan salah, jangan mentang-mentang nggak kekal, anggap petentang-petenteng, sama Pak, sakitnya sama. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kalau gitu, apa ciri-ciri orang yang melakukan syirik kecil? Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah pernah duduk di depan para sahabat seperti ini Pak, lebih kurang. Lalu Rasulullah mengatakan, inna akhwafah, sungguh ada perkara yang paling aku takutkan, kata Rasulullah. Ma'akhafu alaikum, yang aku takutkan menimpa kalian. Bapak Ibu, kalau ditanya iman kita sama iman para sahabat beda tipis atau beda jauh? Jauh Pak, jauh kali pun. Itu pun yang iman para sahabat yang luar biasa, itu pun Rasulullah masih takut sama mereka. Takut apa? Takut terpleset. Lalu pas ada anhu ya, bertanya semuanya, apa itu Rasulullah? Apa gitu. Lalu Rasulullah melanjutkan, asyirkul asgor, kalian aku jamin tidak akan melakukan syirik besar, tapi yang menimpa kalian adalah asyirkul asgor, kalian tertimpa syirik kecil. Ini pada bongong semua Pak. Hah? Syirik kecil? Pas anak anu bertanyalah semua, apa itu ya Rasulullah yang kau masuk syirik kecil? Hati-hati Bapak Ibu, saya sebut satu kata ini, siapapun yang pernah melakukannya, izin istighfar sekarang juga. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ar-riya. Riya. Tahu riya? Riya itu apa? Riya itu kenapa kok jatuhnya syirik kecil? Karena riya itu beramal ke Allah, niat beribadah ke Allah, tapi pengen cari dapat pahalanya dari pandangan manusia, melempir dia Pak. Niatnya lurus ke Allah, tapi ada rasa apa di sini? Pengen dipuji, pengen diakui, apalagi Pak, pengen diapresiasi, apalagi pokoknya muncul pengen apa? Orang tahu. Dan ketika seorang beramal tapi hatinya terpeleset ingin cari pandangan manusia, maka dia telah melakukan syirik kecil di hadapan Allah. Udahlah amalannya hangus, pintu neraka jahanam terbuka lebar. Bapak Ibu, sekarang saya tanya Bapak Ibu, lezat nggak pujian manusia? Lezat? Enak? Enak? Kira-kira yang sering buat kita tergelincir yang mana? Karena dipuji atau karena dicaci? Hah? Anda nggak kompak kalian satu jemaah nih. Puji apa caci Pak Bu? Dipuji. Apalagi kalau udah terpesona dengan pujian. Bu, cantik kali hari ini. Allah biasa aja lah. Tapi hatinya, bahkan kalau bisa mentang-mentang dia pakai telekung baru, orang harus tahu Pak Bu, dia pakai telekung baru. Ini ria Pak. Pak, kalau ditanya Pak, ini izin ya, buat teman-teman yang sering jadi imam, kalau saya mau nanya Pak Bu, kira-kira yang paling gampang ria, imam apa makmum? Enak kali bilangi orang ya. Imam apa makmum? Yang paling gampang terpleset imam atau makmum? Imam. Karena apa? Cantiknya iblis Pak,
kalau mau merusak suatu golongan, merusak suatu kaum, merusak sebuah amal, yang pertama dirusak itu kepala induknya dulu. Makanya guru saya pernah berpesan, kalau engkau jadi imam, baguskan bacaanmu, bukan dibagus-bagusin. Ngerti Pak maksudnya? Kalau dari bagus-bagusin berarti apa itu? Hah? Pingin dapat apa? Nggak dapat pujian, pandangan, biar dibilang paten, dibilang keren, apalagi biar orang tahu, wah, ini nih riya. Dan riya ini salah satu penyakit hati, racun dalam kehidupan seseorang. Siapapun yang hidup di dunia ini masih tinggi sifat riyanya, masih tinggi sifat ingin diakui sama manusia, maka orang ini telah bertentangan dengan Allah. Pak, lucu nggak Pak kira-kira? Dia sholat ke Allah, tapi cari pandangan. Harusnya kita sholat cari pandangan siapa? Allah. Tapi memilih cari pandangan manusia. Bahkan ada satu nasihat dari guru kami Bapak Ibu, beliau mengatakan, siapa orang yang paling capek di dunia ini? Sebagian kita ada yang jawab, orang yang kerja 24 jam. Bukan, kata beliau. Orang yang banting tulang. Bukan. Ternyata beliau mengatakan, orang yang paling capek hidupnya di dunia ini adalah orang yang selama hidupnya kemana-mana pakai topeng. Hah? Topeng apa gitu kan? Kami pun, topeng apa gitu. Ternyata beliau melanjutkan, topeng yang dimaksud ini adalah palsu. Dia beramal tapi topeng-topengnya pingin ke manusia. Bahkan dia mempoles dirinya bagaimana dipuji manusia, bagaimana diakui, bagaimana orang itu memandang dia dengan dengan segala keindahan dan pujian. Maka orang seperti ini orang yang paling capek. Dan orang yang paling capek yang kedua itu Pak, orang yang hidupnya banyak sandiwara. Dibuat buat. Bu, sekarang saya nanya sama ibu-ibu, Bu, jalan dibuat-buat capek nggak? Capek ya? Ibu kondangan Pak, biasanya jalannya ya mungkin kangkang, karena di kondangan macam ratu yang sedang lewat. Perasaan dia, betul? Sampai mohon maaf, ekspresi wajahnya pun menunjukkan kepalsuan. Bu, makan yang paling capek itu pun makannya buat. Biasa di rumah begini nggak bilang, di kondangan belagak macam putri. Banyak kali sandiwaranya Pak. Orang kayak gini capek hidupnya Pak, betul nggak? Bu, sekali lagi Pak, capek nggak Pak kalau ngomong dibuat-buat, belagak-lagak, wah, diwibawa-wibawain, dikeren-kerenin, akhirnya terselip dalam dada ingin dapat pujian manusia. Maka orang inilah orang yang paling capek. Sholat ke masjid, ya kan, datang Mbak, berpakaian ala orang sholat, niatnya bener Pak mau sholat, tapi di tengah keramaian dia pingin tahu kalau dia itu ahli ibadah. Na'udzubillah, ini syirik kecil. Jadi Bapak Ibu, dalam hadis riwayat Al-Hakim dan hadis riwayat At-Tabrani nomor 2803, perhatikan baik-baik hadis Rasulullah SAW. Ma min abdin yakumu fid dunya maqama sam'ahi wa riya.
illa sa'allahu bihi ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah. Maknanya apa itu? Perhatikan. Tidaklah seorang hamba di dunia ini mengerjakan sum'ah dan riyah. Tahu sum'ah, Pak? Salah kata sami. Sum'ah itu ciri-ciri orang yang cuma mau didengar tapi nggak mau mendengar. Kalau rapat cuma pendapat dia yang boleh didengar. Ada orang kayak gitu? Mana ada di sini? Saya nggak pernah tahu ada di sini, Pak. Karena setiap rapat saya tidak pernah ada di sini. Wow, cakapnya harus cakap dia. Wow. Nanti kalau cakapnya nggak didengar, nggak diterima, apa jawabannya? Belum tahu orang ini. Siapa dulu yang bangun masjid ini? Udah sum'ah, riya. Apa kata Rasulullah? Maka disampaikan, maka illa, kecuali Allah akan membeberkan aib riyanya dan sum'ahnya di hadapan seluruh manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dipromosikan sama Allah, hei ahli riya, ahli sum'ah, sini, ini orangnya. Begitu, dipermalukan. Na'udzubillah min dalik. Capek beramal hanya dapat dosa. Pak, Bu, bangun tahajud bisa riya nggak? Sholat sendiri di kamar, nggak ada yang nengok, udah. Suami ibu pun nggak tahu, istri bapak pun nggak tahu, sendiri di kamar tahajud, bisa riya nggak? Bisa. Kayak mana, Bu? Pakai sos? Bisa. Riyanya kayak mana, Bu? Dia sholat tahajudnya live, taruh kamera, halo guys, tahajud dulu guys, Allahu Akbar. Bisa riya? Bisa. Atau yang kedua, semua grup WA dikirim selamat tahajud. Kalau mau motivasi orang, Pak, bangunin, telepon. Ini enggak, semua grup. Yang buka grup jam 7, jam 8, betul kan? Atau buat status story WA. Apa statusnya? Alhamdulillah sudah tahajud hari ini. Apakah kalian sudah tahajud? Mental kali lah buat begitu ya. Nanti kalau jumpa sama teman-temannya, ibu-ibu bergabung anggota wirid semua bertumpuk di situ. Aku nggak tahu ya kenapa ya. Kalau satu kali aja tak tahajud tak enak kurasa. Ada orang kayak gitu. Tuh, kencang len ngomongnya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ini rela dia tahan ngantuk, rela dia kena wudhu dingin, Pak, Bu. Hancur gara-gara riya. Bukan hanya hancur gara-gara riya, Pak. Mohon maaf sekali. Neraka dibuka pintunya sama dia. Makanya izin mohon maaf lahir batin, Pak. Bukan berarti nanti saya ngomong gini tak jadi bertahajud semua ini. Nggak tahajud, Bang, kata bininya. Takut riya, Bang, Dik. Ini rusak juga, Pak. Ya. Jadi kalau kita hari ini belajar, Pak, malam hari ini, ternyata riya itu adalah sesuatu yang merusak, menghancurkan, bahkan membuka pintu neraka jahanam begitu lebar. Maka pertimbangkanlah, Pak, beramallah semata-mata mencari perhatian Allah, berbuatlah mencari keridhaan Allah. Kalau dipuji jangan mudah terpesona, maka sampaikanlah alhamdulillah, izin Allah. Yang berikutnya apa, Bapak Ibu? Syirik kecil. Syirik kecil yang berikutnya adalah ini lebih bahaya, nggak nampak dia. Apa itu? Al-uzbu. Ujub. Ujub apa ucub? Ujub, bukan ucup. Ujub. Ujub itu apa? Ujub itu persis seperti riya, cuma bedanya kalau riya diekspos,
dipublish supaya orang tahu. Kalau ujub enggak, ujub itu terpesona dengan dirinya sendiri, berbangga-bangga dengan dirinya sendiri. Oke, sekarang saya tanya Bapak Ibu, tadi kan kalau kita sholat tahajud nggak ria lah, nggak ada rianya Pak, sendiri di rumah, nggak ada yang live, kita nggak buat status, kita nggak cerita sama orang. Kira-kira seton berhenti nggak? Dah lah yuk, balik yuk, setan tahajud ya, gitu. Kalau iblis tidak berhasil merusak amal kita dengan riya, hati-hati, maka iblis akan merusak kita dengan cara ujub. Contoh, sholat tahajud malam, Allahu Akbar, nggak ada yang tahu, dipancing ujubnya Pak, dibisikkanlah suara yang paling halus tapi merdu sehingga terhanyut. Apa kalimatnya? Pas lagi takbir, lagi enak bertahajud, apa kata iblis, apa kata syaitan? Muncul di sini Pak, mantap lah, memang ahli tahajud lah kau ini. Wish, kurasa di Gaharu ini jarang ada bisa tahajud kayak kau ini. Terus dia puas dengan itu. Kena Pak. Bapak Ibu, pernah nggak Pak kita bantu orang tapi pahalanya rusak? Nah, ngaku semua padahal belum dijelasin. Contoh, ada orang datang Pak sama kita, Pak tolonglah Pak, Bu tolonglah Bu, agar hubungan kita tidak tumpul, ada cepek limpul. Misalnya minjam duit, Pak Dul pakai dulu, kita kasih Pak. Untuk apa? Habis beras di rumah, belum makan anak-anakku. Iba nggak kita Pak? Ya Allah, udahlah, ambil kau aja lah ini, gak usah kera hutang, ambil aja lah, aku ikhlas. Kira-kira Pak orang yang dikasih ini ngomong apa Pak sama kita? Datang dia pun muji kita berlebihan. Ya Allah, makasih kali lah Pak, Bapak lah malaikatku malam hari ini. Kalau nggak ada Bapak, tak cemana lah aku ini. Makasih kali ya Pak. Oh gitu. Saya tanya Bapak Ibu, kalau dapat kalimat begini, apa perasaan di sini? Ini udah mulai, aduh. Harusnya apa yang kita bilang? Shh. Semuanya izin Allah. Udah sana. Nggak perlu juga kita yang malah ikut lebay. Ya Pak, Bapak malaikatnya begini segala macam. Dia lebay, kita ikut lebay. Iya, pas kali kau memang datang sama aku. Nggak bisa, aku paling nggak bisa. Aku nih orang lagi susah kayak gini. Tapi kok kau datang ke rumah Wak Minah nggak dapat kau itu, percayalah kau sama aku. Ada orang kayak gitu Bu. Maaf ya, yang nama Wak Minah ini hanya contoh. Habis Pak, pahala nggak ada, dosa yang muncul. Jadi kalau gitu apa katakan? Semuanya izin Allah. Jangan kita ngerasa cepat puas dengan amalan kita, karena ini bisa menjadi rusak. Saya pun negur Pak teman saya, setiap khutbah Jumat live, pening awak nengok dia. Nih dia khutbah nih, udah pas ajan, kan ajan kedua tuh, udah mulai lah tuh, wah setel, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Untuk gak gini Pak, wa nastaghfiruh, untuk gak gitu deh. Saya tegur Pak, antum gimana mau begitu? Khutbah itu untuk yang hadir, bukan untuk yang di luar. Tuh, hati-hati, terpleset. Gagal menjaga niatnya jadi dua, bisa ikhlas karena Allah, bisa juga cari ridho makhluk. Makanya jangan cepat merasa puas. Dipuji jangan terbang Pak, dicaci jangan tumbang, biasa-biasa aja. Karena mulut manusia ini Bapak Ibu, mohon maaf, kalau lagi bulan bintang kita dibilang dia. Tapi kalau udah nggak cocok, dulu bestie semua, wah kaulah bestieku, nggak ada kawan kayak kau.
Udah begado, isi perut terbongkar semua, betul? Makanya mulut manusia tuh nggak usah dipuji, nggak usah diikuti kali. Ya, Bu, kalau dipuji sama suami, cantik kali kamu hari ini, ujub atau enggak? Mau bapakin jawab ya, ujub. Iyalah, cantik lah aku, kalau enggak cantik mana mau kau sama aku. Ada orang kayak gitu. Astagfirullah. Kok semua contohnya ada ya Pak di sini ya? Naudzubillah ini. Ya, izin ya. Jadi jujurlah dalam beribadah. Kuatkanlah jiwa mencari semata-mata keridhaan Allah. Jadi Bapak Ibu, apa intinya? Kalau terlanjur kita pernah melakukan riya dan ujub, maka istighfarlah. Astagfirullah, kok sok paten kali laku ini, kok sok hebat kali laku depan orang, kok sok semua muncul, dipuji terpesona, dicaci nggak enak hati sampai pindah masjid Pak. Ada yang kayak gitu? Waktu dipuji-puji, giliran dicaci pindah masjid. Why, ada apa itu? Ya, yang penting jaga hati. Memang dicaci itu nggak enak, tapi itu pula yang membuat kita sering introspeksi diri, betul enggak? Tapi yang sering membuat kita terpleset adalah pujian. Maka dengar baik-baik, intinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sayang sama saudara-saudaranya, sayang sama tetangganya, sayang sama sahabatnya, jangan suka memuji berlebihan. Takutnya kalau yang nggak kuat, dia terjerumus. Tapi jangan pula saya ngomong gini dicaci semua, sini kok jelek, kok enak kali kok ngomong gitu, biar nggak ria kau. Ini kurang ajar juga namanya Pak, nyakiti hati orang. Maksud saya, pujilah sewajarnya, jangan berlebihan. Takutnya orang yang dipuji nggak kuat, terpleset kena ria, kasihan dia. Makanya tidak ada yang lebih baik dari seorang sahabat ketika dia lebih banyak menasehati daripada sekedar memuji. Memuji itu membuat kita terpesona, tapi tergelincirnya pun luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Ini berapa menit lagi Isya? Nah, ada waktu, boleh diskusi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan. Gak ada? Oh, ada Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang kalau kita berobat kepada salah seorang dokter, lantas kita memujinya, oh paten kali dokter tuh katanya bisa sembuh. Itu apa termasuk syirik kecil juga tuh? Atau obat itu Pak? Paten kali obat ini Pak bisa sembuh itu. Nah, atau termasuk syirik juga tuh Pak? Itu bukan syirik kecil Pak, itu pertemuan berikutnya, asyirkul khafiyah, syirik tipis-tipis tapi dosanya sama. Nah, karena Bapak nanya tak elok kalau tak dijawab. Pak, Bu, sekarang saya tanya, obat bisa nggak menyembuhkan? Enggak. Saya sampai sekarang demi Allah, obat tidak ada satu obat pun yang mampu menyembuhkan kecuali Allah yang izinkan. Kapan kena syiriknya? Ketika Bapak Ibu sudah mengatakan, wah aku kalau nggak minum obat ini tak sembuh kurasa, maka obat itu telah menjadi syirik pada dirinya. Apalagi udah muji ininya, dokternya, memang dokter paten kali ya, tak terdapat kami dokter kayak dokter ini. Wush, obatnya paten. Kena dokternya pun nggak ngaji. Pengalamanku udah berapa tahun Pak nangani kayak gini. Udah sombong iya, ria iya, sum'ah iya, angkuh iya, bertumpuklah berdua itu Pak di situ. Jadi dia Pak, kalau dia kena ria, sum'ah atau ujub, syirik kecil. Tapi nanti ada yang namanya syirik samar-samar. Apa syirik samar-samar? Menggantungkan sesuatu kepada selain Allah tapi dia tetap menyembah Allah. Nah ini nanti itu memang agak panjang kita bahas di pertemuan setelah Lebaran, karena bulan depan udah bulan Ramadan. Jadi insya Allah
Kita ketemu lagi di bulan 4 ya. Ya bulan 4 Syawal ya. Saya lihat di jadwalnya bulan 4. Nah itu nanti kita bahas syirkul khafiyah, syirik yang samar-samar. Dan saya ingin pastikan Pak, kalau kita tidak belajar ilmu syirik samar-samar, suami ibu bisa jadi Tuhan buat ibu. Ya, jadi hati-hati. Nah, ya Pak. Waalaikumsalam. Nggak dengar Pak, ada mic itu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Persugihan ular itu perbuatan syirik kecil atau besar tuh Pak Ustadz? Apa tadi? Persugihan ular. Pesugihan Ular. Iya. Ular? Iya Pak. Maksudnya kayak mana nih Pak? Ada, aku tengok manusia menyembah ular Pak. Oh itu syirik besar. Udah syirik besar. Kasih Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini tetangga sebelah mau nanya Ustadz, cuma disuruhnya saya. Dia bilang, apakah ada sepasang remaja lah kita bilang mau menikah, tapi mungkin di salah satu orang ini ada yang sudah meninggal orang tuanya. Jadi sebelum menikah ziarah kubur dulu. Ya nggak tahu saya apa minta izin atau minta ridho, nggak ngerti. Tapi itu termasuk dalam syirik apa enggak Ustaz? Baik. Makasih Ustaz. Iya baik. Ziarah kubur itu awalnya dilarang, tapi menjadi boleh jika niatnya sebagai pengingat mati. Udah. Kapan kena syirik saat dia di kuburan? Nih, jika dijadikan ritual. Contoh, ini mohon maaf ya, saya nggak menyinggung kelompok suku tertentu. Ada model orang begini Pak, kalau mau nikah dapat perintah seolah-olah ini sebuah keharusan. Datangi dulu kuburan mak kau, datangi kuburan dulu nenekmu, minta izin. Ada? Sampai sana, datang di kuburan, ngomonglah orang nih, Nek, doain kami ya Nek, semoga lancar. Datang neneknya jawab. Apa nggak kacau Pak? Kacau udah kayak gini Pak. Untung nggak dijawab dia. Iya, datang kok ada perlu kok aja kemari ya katanya. Apa nggak pening kita? Bu, yang ziarahnya tidak salah, tapi penempatan di situnya yang dia lakukan apa, itu yang menjadi permasalahan. Makanya orang yang sudah datang ke kuburan minta keberkahan, minta tolong, minta doa. Terus sama mamanya misalnya meninggal maknya, mak doain aku ya mak, banyak kali utangku mak, doainlah aku, udah peninggal aku mak. Terus emaknya juga ngomong, aku lebih penting di dalam niat tingkah kau katanya. Udah bejek aku di dalam, tidak pernah kau berdoa sama aku, minta pula kau doa sama aku. Harusnya orang mati yang dibutuhkan malah pula kita minta. Nah ini terselip yang namanya apa Pak? Cara halus setan menjebak kita dalam kesyirikan. Dan yang tadi dilakukan itu syirik besar. Hati-hati ya. Gitu ya Bu. Yo, ada 3 menit lagi. Ya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Mau nanya nih Ustaz, ada jemaah haji ataupun jemaah umroh, begitu tawaf dia dekat dengan Ka'bah, entah kain ihramnya atau mukenanya digosok-gosoknya ke Ka'bah. Kemudian ya pernah saya dengar cerita katanya nanti pulang itu ya mungkin dijadikan jimat atau apa begitulah. Itu termasuk syirik yang mana? Kemudian kalau memang syirik, kemudian ini juga Ustadz, kalau kita melewati makam Rasulullah, kadang ada juga yang macam ya meminta apa gitu, sementara Ustadz bilang orang sudah meninggal, yang kemungkinan kalau lainlah dengan Rasul atau Nabi. Ini macam mana Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Izin ya Pak, kalau nanti saya jelasin ini tiba-tiba masuk suara azan, kita sempurnakan jawabannya ya. Izin ya Bapak Ibu. Orang yang menggosok-gosok kain ihramnya di kiswah Ka'bah, ini namanya orang kurang kerjaan. Ada aja tingkahnya. Ya, berarti ada manfaat? Nggak ada. Berarti kurang kerjaan. Dah, tuh jawaban saya tegas, artinya nggak ada yang begitu Pak. Yang kedua, apa adabnya ketika melewati makam Rasulullah SAW? Yang pertama kita ngucap salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Dan ketika nanti kita lewat di makam Rasulullah, maka askar-askar itu Pak, atau pengaman itu, mereka mengatakan ya hadi tasri bisur'ah, cepat jalan cepat. Tidak boleh kita berhenti Pak di situ. Kenapa nggak boleh berhenti? Karena model orang Indonesia ini pantang sikit ada aneh-aneh dibuatnya. Kita datang ke kuburan Rasulullah hanya memberi salam, tidak ada doa khusus kecuali yang kedua bersolat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi apa intinya Pak? Kalau lewat di depan makam Rasulullah, maka tidak ada doa khusus di situ. Ya, tapi yang paling utama adalah berziarah, mengunjungi, mengucap salam, yang kedua bersolawat, dan tidak ada khusus-khusus ya Rasulullah ya Rasulullah, enggak. Tapi kalau kita berdoa karena Allah dengan menyebut atas nama Rasulullah, ini namanya menjadikan solawat sebagai pembuka doa. Silakan ya Allah, di depan makam Rasulmu aku begini, silakan. Namanya doa Pak, bebas di mana aja, mau gimana aja, gitu ya Pak. Jadi nanti sampein yang tadi sama kain ihram gesek-gesek itu Pak. Nah, bilang apa? Oh iya, orang India, tapi bukan India kamu keling kan? Insyaallah. Nah gitulah Bapak Ibu, udah masuk Isya ya. Jadi barakallahu fikum. Nah, ini mau menyambut bulan Ramadan, berkah buat semuanya. Insya Allah dimudahkan urusan Ramadan kita tahun ini. Insya Allah Allah ridha menerima semua amal ibadah, qiyamul lail maupun puasa kita. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya. Baik, yuk kita istighfar sejenak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innah tu'minu biliqa'ik wa tardha biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.